nggak tahu aku. Dah. Oke, 1, 2, 3, ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita akan melakukan bimbingan kelompok topik bebas. Sebelum kita melakukan bimbingan kelompok topik bebas, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi doa menurut agama masing-masing, tetapi untuk doa agama Protestan dipimpin oleh saya. Doa dimulai. Tuhan, terima kasih atas berkat buat hari ini kami bisa berkumpul kembali untuk mengerjakan tugas kami. Kita kelompok topik bebas. Tuhan bahwa supaya bisa berguna bersama amin. Semoga sekarang sampai selama-lamanya amin. Doa selesai. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas topik sebelumnya kita kan sudah membahas nih teman-teman topik juga. Kita terus tahu apa yang dari bimbingan kelompok. Nah, apakah ada teman-teman yang ingin ataupun yang ingat apa pengertian dari bimbingan kelompok? Ada? Ulang-ulang. Apakah ada teman-teman yang ingin menyampaikan ataupun yang masih mengingat tentang pengertian bimbingan kelompok? Saya silakan nanti saudari Anissa. Jadi BKP itu adalah salah satu layanan bimbingan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Ya, terima kasih saudari Anissa. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang masih mengingat tentang asas-asas dari bimbingan kelompok? Pengertian bimbingan kelompok dari saudari Anissa, apakah teman-teman masih ada yang mengingat dari tujuan bimbingan kelompok? Baik, saudari Mira. Tujuannya itu ada 8. Pertama, mampu berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat. B. Saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada orang banyak. Yang ketiga, belajar menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bertanggung jawab atas pendapat yang digunakan. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi negatif. Yang keenam, dapat berkembang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama lain. Dan yang terakhir, ungkapan membahas topik umum yang dianggap menjadi kebenaran. Baik, terima kasih saudari Anissa. Nah, itu kan tadi kan saudari. Baik, terima kasih saudari Mira. Nah, tadi kan Anissa dan Mira sudah menjelaskan bagaimana itu pengertian dan tujuannya. Nah, di bimbingan kelompok juga memiliki asas-asas. Apakah teman-teman ada yang mengetahui atau yang masih mengingat di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang asas-asas? Apakah ada? Jadi asas-asas kelompok bimbingan kelompok itu ada 4. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini itu yang di dalamnya itu ada unsur kerahasiaan, dan itu sudah disepakati oleh antara si konseling dan si konselor ya. Konseling dan si konselor. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Nah, jadi di dalam asas keterbukaan ini kita harus saling terbuka satu sama lain, atau enggak yang apa yang ingin kita sampaikan harus kita sampaikan. Terus yang ketiga itu ada asas kenormatifan. Nah, jadi sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang keempat itu ada asas kesukarelaan. Jadi kita harus rela dalam melakukan bimbingan ataupun dalam membantu si klien ini. Terima kasih saudari Samira. Nah, selanjutnya teman-teman, topik yang lalu kan di dalam topik
tugas kan itu kan kemarin TK yang dimulai dari saudari Anissa. Topik yang saya ajukan adalah perundungan di sekolah. Pokoknya perundungan aja deh, nggak harus di sekolah. Nah, kalau dari saya itu ada judi online. Selanjutnya Panduan game. syaratnya yang pertama kalau ini dari saya itu atau syarat. Oke, terima kasih teman-teman yang ingin terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan topiknya. Nah, di sini aku ngomong ya sih. Enggak, tapi namanya tapi kok dia kan nggak ngomong topik apa gitu. Oke teman-teman, Kau bacain ada nama topik yaitu bacain apa aja. Gimana menurut teman-teman? Nah, di sini ada 6 topik yang akan kita bahas, yaitu dari saudari Anissa itu ada perundungan, Sakira itu ada judi online, Endang itu kejadian online, terus Mira ada maraknya pinjol di kalangan mahasiswa. Nah, Kristen itu tentang seseorang yang introvert, dan topik saya itu adalah pelecehan seksual. Nah, menurut teman-teman, topik manakah yang akan kita bahas pertama? Perundungan. Judi online. Oke, selanjutnya, oke, berarti kita akan membahas tentang judi online. Nah, ada beberapa aturan yang harus kita lakukan. Ada beberapa aturan yang harus kita laksanakan di dalam lingkungan kelompok ini. Yang pertama itu semua bebas berpendapat tanpa dipilih-pilih oleh saya ataupun PK selanjutnya. Yang kedua itu mengumumkan pendapatnya sesuai dengan norma yang ada. Yang ketiga itu tidak ada menyalah-nyalahkan pendapat teman, semuanya benar dan semua dapat diterima. Yang keempat itu kita semua menjaga rahasia. Jika ada dari salah satu teman kita yang mengemukakan pendapatnya yang bersifat rahasia, maka kita akan merahasiakannya. Salah. Gak sama juga. Apakah teman-teman sudah siap? Siap. Oke. Siap banget. Menurut teman-teman, Coba kau sebutin lagi. oke, topik yang akan kita bahas pertama ini adalah tentang Nah, teman-teman, topik yang pertama kali kita bahas adalah judi online. Oke, menurut teman-teman, mengapa kita harus membahas topik ini?
Oke, dari saudari Anissa. Karena topik ini tuh udah banyak banget terjadi di kalangan nggak hanya orang-orang dewasa, tapi mahasiswa pun banyak yang ngelakuin judi online itu, entah karena itu faktor ekonomi atau apapun itu. Jadi orang-orang itu pikirnya gini, cari jalan pintas aja deh ikut judi, mana tahu nih aku dapat keuntungan sendiri gitu. Selanjutnya Biarkan ya. pas 30 menit gue. Jadi banyak orang-orang yang terjerumus dalam atau judi mungkin minim online. pengetahuan tentang kerugian dalam Oh ya. online. Oke. Nah, jadi kenapa penting? Karena pertama juga udah dilarang oleh hukum. Terus yang kedua juga mungkin karena minimnya pengetahuan orang tentang judi online ini. Jadi dia karena mungkin kurang tahu, jadi dia mengikut atau terjerumus ke dalam judi online ini. Baik, terima kasih saudari Sakira. Selanjutnya ada dari saudari Endang. Mengapa penting bahas judi online ini? Karena biar kita tidak tertipu dengan judi online ini. Baik, terima kasih saudari Endang. Selanjutnya ada dari saudari Christine. Ini penting untuk kita bahas untuk mengurangi penipuan yang terjadi di dalam masyarakat. Oke, saya ingin menambahkan sama seperti hampir serupa dengan pendapat dari saudari Christine, supaya kita tidak tertipu dan karena banyak sekali dari masyarakat yang sering diiming-imingi, nih kalau komen ini nanti kau bakalan kaya, hartamu bakalan kayak gini gitu. Itu jadi iya. Nah, apakah ada lagi teman-teman yang masih memiliki ide atau pendapat tentang mengapa topik ini harus dibahas? Tidak. Singkat kali sekali. Enggak ya. Singkat itu. Oke, selanjutnya mengapa? Salah. Oke, selanjutnya apa faktor yang membuat orang menjadi terikat atau minat dengan judi online? Baik, dari saudari Mira. Banyaknya iklan-iklan dari sosial media yang mengundang kayak, karena kan iklan judi online kan kayak, ayo ikutin game ini, kalian bakal dapat untung lebih banyak gitu. Jadi mungkin orang sudah tergiur dan tertipu. Jadi ya itu ada banyaknya iklan di sosial media. Selanjutnya dari saudari Anissa. Faktor paling penting itu adalah faktor ekonomi. Karena gini, orang itu kan juga ekonominya lagi banget tuh sama duit kan. Terus lihatlah itu kan iklan-iklan, entah itu di mana tuh. Kalau misalnya main game ini nanti dapat sekali main dapat 200.000 gitu-gitu. Jadi kan orang mikir, oh untung nih cuma main game gitu kan. Jadi dari situlah mulai timbul ikutilah, mainlah, ternyata nggak tahu-taunya itu adalah termasuk judi online. Oke, selanjutnya dari saudari Christine. Kemudahan akses online seperti internet sehingga seseorang itu berjudi bisa dimanapun dan kapanpun asal dia memiliki kuota. Oke, selanjutnya dari saudari Endang. Faktor itu karena teman atau lingkungan. Jadi terlibat dalam judi online ini. Terima kasih.
Kalau saya tuh mungkin dari faktor apa namanya kesempatan gitu kan. Jadi kayak aku ada kesempatan nih untuk mengikuti judi online kayak gini. Mana tahu aku beruntung kayak teman-teman aku yang lain. Jadi dia cari celah di mana dia ada kesempatan untuk mengikuti judi online itu, ya udah dia ngikutin gitu. Jadi kayak ngambil kesempatan dalam kesempitan aja gitu. Nah teman-teman, judi online ini bukan masuk teknologi yang semakin canggih juga nggak sih? Iya. Ya kan, jadi kayak jadi aksesnya banyak. Terus kalau dari informasi yang saya dengar itu kayak kalau orang yang menjudi itu pertama kali dia bakalan dapat yang berlipat-lipat dari apa Iya, yang diberikannya. Padahal itu tidak ada sama sekali yang membuat dia menjadi itu jadi tekanan dari itu karena tekanan dari ekonominya juga kan. Itu satu lagi mungkin faktornya itu akses internet kali ya, karena mungkin Indonesia ini masih kurang dalam perlindungan akses internet. Jadi ya karena kebebasan akses, orang itu bisa melihat apa aja yang game ini kan sebenarnya game online. Di online itu kan kayak game itu kan banyak dari luar negeri gitu, jadi orang itu akses dari internet orang luar gitu. Terus juga ini loh apa temen-temen juga dari faktor pertemanan kan. Menurut aku juga faktor gaya hidup sih, gaya hidup yang timbul dari temen-temen itu kan. Kalau misalnya temen-temennya kayak gayanya tuh wow, circle pertemanannya tuh gayanya wow, tapi ternyata si orang yang di online ini duitnya tuh nggak sebanyak temen-temennya, jadi dia tuh cari duit dengan cara kayak gitu. Berarti istilahnya tuh kayak cari sensasi nggak sih? Ya benar, biar dia tuh kayak setara gitu sama pertemanannya. Oh teman-teman ini membahas apa? Oke teman-teman, di sini kita akan lanjutkan topik ketiga. Nah di sini teman-teman ingin membahas topik apa? Pelecehan seksual. Belajar seksual. Nah oke teman-teman, di sini siapa yang ingin mengemukakan kenapa pentingnya membahas dari pelecehan seksual ini? Oke, dari saudari Mira. Oke, mengapa topik pelecehan seksual itu penting dibahas? Karena Saya akan menambahkannya. Kenapa sih kita penting membahas topik ini? Karena mungkin karena minimnya pengetahuan atau mungkin kurangnya kurangnya Edukasi. pengetahuan edukasi gitu. Jadi pengen nyoba-nyoba akan hal baru itu gitu. Hal baru sih sebenarnya udah terbiasa akan, tapi ingin mencoba pengen tahu gitu. Terus akhirnya terjadilah pelecehan seksual itu. Oke, baik. Oke, ada tambahan dari teman-teman atau Tidak ada. Oke, selanjutnya itu ada dari faktor kenapa pelecehan seksual itu terjadi. Oke, dari Anissa bisa. Faktornya itu karena kebanyakan nonton film porno. Oh iya, Karena dia itu kayak kan dia nonton film porno. Terus orang itu kepo kan, rasanya kayak mana nih gitu kan. Jadi orang itu tuh kayak ngelampiasin hal itu gitu loh. Jadi kepo-kepo kok pengen ngelakuin sama orang lain, tapi kan orang lain nggak mau digituin. Oh iya, ternyata pelecehan seksual. Sudah mulai. Oke, terima kasih dari Nisa. Selanjutnya dari Mira. Oke, faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual itu selain satu faktor yang dibilang bisa nonton film porno, mungkin terlalu bebas dalam bergaul. Mungkin bergaul sama orang yang mungkin udah terbiasa kayak gitu, jadi ya dia juga kepo, pengen nyoba gitu. Mungkin harus sendiri, lebih baik sendiri. Oke, selanjutnya dari saudari Endak. Faktor penyebabnya itu yaitu karena berlebihan mengkonsumsi miras sehingga dia tidak sadar dan melakukan hal pelecehan seksual. Selanjutnya saudari Kris. Ya, itu salah jadi semua. Oke. Faktornya itu karena hawa nafsu yang tinggi. Kalau si orang ini nggak punya hawa nafsu yang tinggi, pasti si korban ini nggak bakalan mendapati yang namanya pelecehan seksual. Terima kasih juga sih nggak dijaga. Oke, terima kasih dari Endak. Faktornya itu kurang pendidikan. Tunggu. Ini ulangnya aja. Ulang lagi. Ulangnya. Terima kasih dari Cynthia, dari saudara Endak. Faktornya tuh kurang edukasi terhadap seksual.
Nah, oke, terima kasih Sir Endang. Oke, dapat saya simpulkan dari sini bahwa kurangnya saya tambahkan apa? Saya tambahkan. Saya tambahkan mungkin faktor dari pelecehan seksual ini mungkin karena tidak bisa menjaga pakaiannya gitu kan, bisa jadi dia ke mall atau kemanapun itu kan mengundang syahwatnya laki-laki itu kan ingin aku ingin itu Kalau kan memang perempuan aja yang lihat. ya. Nah kalaupun emang laki-lakinya mungkin karena nggak bisa Tapi ya, jaga pergaulan. tapi ya kalau menurutku tuh gini loh, kalau misalnya nih masalah berpakaian, banyak loh santriwati itu kena pelecehan seksual juga. Itu emang nafsu dari itu bukan si nafsunya pelecehan sih. Jadi kalau misalnya masalah baju pun aku rasa enggak, soalnya pun baju itu kan hak kita loh, hak kita dalam berpakaian itu suka hati gitu loh. Yang salah itu sebenarnya orang yang ngelihatnya itu gimana sih. Iya. Karena sering juga dengar kan, Iya. masa pakai jilbab kayak gini gitu. Padahal kan nggak mau kita juga gitu. Padahal juga banyak loh orang kayak bercadar itu yang bajunya beneran tertutup itu tuh dia juga kena pelecehan seksual. Bahkan ya menurutku orang-orang yang tertutup pakaiannya itu malah apa ya, orang yang lihatnya malah lebih berpikir liar loh. Iya, Kayak mana ya kok badan dia, kayak mana ya, kayak gitu. Nah itu dia Gitu. makanya teman-teman pentingnya menjaga mata, menjaga hati, dan menjaga pikiran. Kan bisa dijaga kalau udah Iya, sebisa mungkin itu namanya ada. Oke, terima kasih teman-teman. Ada ingin yang menambahkan? Tidak. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih dampak dari pelecehan seksual ini dari saudari Mira. Oke, dampaknya karena untuk yang pelecehan itu jadi ini ya, kalau saya mungkin yang pelecehan ini kan ketahuan saya gitu, pasti kan bakal dijauhi gitu Ya, kan. Terus untuk korbannya mungkin psikologisnya terganggu, terus ya kalau misalnya jadi ya saya yang rusak masa depannya berhenti sampai gitu. Selanjutnya bisa bagaimana? trauma yang sangat berat. Iya loh, kayak misalnya tuh orang-orang yang kena kayak gitu tuh juga lebih makin tertutup gitu loh. Dia nggak mau, dia ngerasa kalau dirinya itu dia kotor, dia aku kotor, aku diginiin sama orang. Padahal dia nggak mau digituin karena dia udah merasa kotor. Jadi dia tuh kayak menjauhi lingkungan, jadi kayak ansos gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya Cynthia. Wah. Oke, selanjutnya dari saudari Cynthia. Dampaknya itu mungkin ke kesehatan mentalnya ya, mungkin bisa dia jadi merasa cemas, menjadi gila. Terus dia setiap kali ketemu lawan jenis dia pasti akan teriak-teriak, lari mundur atau apa. Terus itu dia jadi terjadi gangguan hubungan antar teman-temannya. Jadi dia curiga gitu loh sama kawan laki-lakinya. Oke, terima kasih. Hilang kepercayaan terhadap orang lain. Ulangi dari terima kasih Cynthia. Terima kasih saudari Cynthia. Selanjutnya dari saudari. Dampak pelecehan seksual ini dapat mengalami gangguan stres, depresi. Sudah ingat dari jauh sama bahasan kami intip gangguan mental. Enggak sih, tapi gangguan mental juga. Tapi banyak juga sih dampak lain. Gak cuma ke mental, mungkin ke akademinya gangguan. Mungkin kalau di kalangan mahasiswa akademinya terganggu ya, Konsentrasinya. belajarnya terganggu, terhambat. Terus di lingkungan sosialnya juga dia kan pasti kan dikucilkan kan, ih si ini dah diituin gitu. Padahal bukan dia ya katanya ya. Terus kalau di lingkungan keluarga mungkin dia jadi lebih takut pada bapaknya. Ini tuh kan pelecehan seksual ya, bukan mau sama mau. Kalau Iya, mau sama mau beda lain. Udah lanjut. Oke, terima kasih saudara Endang. Selanjutnya. Oh, jadi insecure ya. Jadi siapa juga yang dia sama Oke, terima kasih. Nah, tambahan dari saya, dampaknya itu bisa terganggu, tidak hanya terganggu dalam akademisnya, kan, tapi terganggu juga nih. Jadi dia misal karena udah dilecehin seksualnya,
Jadi bisa jadi dia tertutup, jadi dia bisa introvert gitu kan, nggak mau terbuka lagi, agak akan percayakan hal lelaki atau kata-kata orang pun dia akan kayak apa sih, betul nggak sih gitu, dia nggak akan mudah terpengaruh lagi karena udah terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya. Oke, ada ada tambahan dari teman sekalian? Oke, tidak ada. Oke, selanjutnya ada solusi dari teman-teman sekalian. Oke, dari Saudari Anissa. Tadi kan saya memberitahu faktor penyebabnya adalah kebanyakan nonton video porno kan. Jadi solusi yang bisa saya kasih itu kayak ngurang-ngurangi gitu. Orang yang udah kecanduan nonton video porno itu mungkin nggak bisa sekejap gitu loh langsung nggak usah nonton, nggak, pasti ada kayak misalnya dikurangi, misalnya dari yang satu hari itu 10 video jadi kayak 8 video, makin hari itu makin berkurang ya. Jadi yang lama-lama 1 minggu itu bisa 1 minggu sekali, terus lama-lama 1 bulan sekali atau 6 bulan sekali, itu makin lama bisa makin dikurangi gitu. Kita juga nggak bisa maksain orang itu tuh langsung bisa sembuh nonton video porno kan, karena udah jadi kebiasaan dia tuh nonton video porno gitu. Selanjutnya dari Saudari Cynthia, itu memberikan pendidikan kesadaran terhadap sesama kita nggak sih? Kita harus mengedukasi kalau kita ini kalau melakukan pelecehan seksual itu dosa gitu loh. Terus si korban ini pun nanti mentalnya rusak, terus dia jadi kayak insecure sama dirinya sendiri. Terus itu kita untuk si korban jadi harus lebih kayak mendukung dia, udah nggak apa-apa, ini bukan salah kau. Kita harus edukasi kalau itu betul bukan salah dia, tetapi itu salahnya si pelaku gitu. Ya, terima kasih. Selanjutnya sudah Mira. Solusinya mungkin penegakan hukumnya harus lebih Iya, karena kan benar. kayak di Indonesia nih ya banyak kasus pelecehan seksual tapi Dan dianggap enteng nggak sih? ya, kayak ya kadang pun nggak mau diterima juga Iya. laporannya gitu. Jadi ya itulah Dianggap sepele. tegakkan hukum sih biar kapok Biar bergerak kapok, juga. iya. Soalnya masih banyak lagi loh kasus-kasus Banyak pelecehan. laporan tapi nggak pernah ditindak. 14 ada waktu itu 14 tahun, umur 14 tahun dilecehin oleh Bapak SD. Oke, terima kasih Saudari Mira. Selanjutnya dari Saudari Christine. Solusinya itu bisa mendekatkan diri kita dan juga kita bisa bicara lingkungan pertemanan yang positif agar kita bisa menyelamatkan diri sehingga kita terhindar untuk melakukan pelecehan seksual. Oke, terima kasih Saudari. Selanjutnya dari Saudari Sila. Solusinya itu memberikan edukasi tentang pelecehan seksual ini. Oke, terima kasih dari Endang. Mungkin kalau misalnya dari saya solusinya itu kita bisa mendekatkan lagi kepada Tuhan, karena terus berdoa biar terlindungi gitu kan. Karena kan kita nggak tahu ya pemikiran orang terhadap kita tuh kayak gimana. Bisa jadi kita bisa dijebak atau gimana. Jadi solusinya itu kita bisa menjaga pergaulan juga, bisa lebih menjaga diri kita lebih baik lagi. Oke. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya kita selanjutnya ada komitmen. Nah, di sini siapa yang ingin mengumpulkan Setelah membahas topik pelecehan seksual, saya berkomitmen untuk menjadi orang yang lebih untuk pandai menjaga diri dan menjaga pergaulan agar tidak terjadi apa pergaulan. Terima kasih. Selanjutnya dari Anissa. Dari topik ini saya berkomitmen. Oke, terima kasih dari Mira. Selanjutnya ada Saya berkomitmen setelah membahas topik ini, saya berkomitmen bahwasanya saya akan menjaga cara berpakaian saya, terus juga tutur bicaranya gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu orang itu kayak gimana nantinya sama kita. Karena pelecehan seksual itu juga komitmen saya itu saya akan memilah-milah pertemanan saya. Saya tidak akan bergaul dan berteman dengan teman-teman yang pergaulannya sangat-sangat bebas. iya benar. Ini yang mempengaruhi. Kan bukanya pergaulan bebas banget. Itu kasih ya. Pergaulan bebas banget itu dia loh. Pergaulan itu udah kayak
kemudian saya akan lebih dekat sama Tuhan. Setelah itu saya akan memilih teman biar tidak salah pergaulan. Oke, terima kasih Saudara Endang. Selanjutnya dari Christine. Saya yaitu saya berkomitmen agar lebih mendapatkan pribadi mereka dan menjauhi pergaulan bebas termasuk dalam berkaitan sosial media. Dari aku juga ada. Oke. Selanjutnya akan dibahas oleh Lengkasan. Endang. Ini penting dibahas. Cynthia. Supaya kita tahu apa faktor penyebab seseorang itu menjadi introvert dan menjadi menyendiri. Terima kasih. Apa topik sebagai penyebab kita bisa mengetahui apa sih faktornya, terus kayak apa penyebab dia yang buat dia jadi introvert dan menyendiri. Oke, mungkin kenapa pentingnya? Jadi kita bisa mempelajari apa sih itu kepribadian introvert itu, termasuk dari kepribadian apa seperti itu. Kenapa ini penting dibahas? Karena biar kita tahu kayak gimana kita harus menghadapi orang-orang yang introvert. Kok Cynthia? Suka aja sama kau. Suaramu kok kena benar? Dengan memahami topik ini, kita bisa mengetahui apa sih faktor penyebab seseorang bisa introvert. Dan juga dengan memahami topik ini, kita bisa memahami pengalaman seseorang. Dan saya akan menambahkan topik ini penting dibahas, membantu meningkatkan pemahaman dan menghargai karakteristik introvert. Baik. Selanjutnya, faktor apa sih faktor apa sih sebab Cynthia? Dampaknya itu kayak jadi individu itu jadi sulit untuk berinteraksi satu sama lain, nggak sih? Jadi dia kayak sulit untuk menyocokkan kepribadiannya dengan teman yang lain. Masih Cynthia. Dampaknya mungkin kalau untuk sosialisasi dia jadi sulit bersosialisasi karena memang udah terbiasa sendiri. Terus mungkin untuk dalam pergaulan pun dia gitu juga. Jadi mungkin kalau udah ada teman yang mungkin asik tapi nggak masuk sama dia karena dia juga kita di sana udah terbiasa sendiri. Jadi pun lagi kesulitan juga. Oke. Mungkin dampaknya itu bisa jadi dia bisa dibully gitu kan, karena mungkin teman-temannya nggak tahu, ini kayaknya culun kali atau gimana sih, saking introvertnya mungkin gitu, jadi dia nggak terbuka sama teman-teman yang kayaknya cocok juga untuk dibully. Dampaknya bisa jadi seperti itu. Anggapan orang-orang tentang dirinya, anggapan yang salah dari orang-orang tentang dirinya. Misalnya dia tuh bukan orang yang sombong sebenarnya, tapi karena dia terlalu pendiam jadi orang menganggap dia kayak sombong kali nih orang, kayak gitu. Jadi orang-orang pun kayak mau temenan sama dia tuh segan gitu. Jadi dia jadi kesepian gitu. Udah gitu aja. Kejadian kelompok orang ini beranggapan bahwa dia itu sombong. Padahal belum tentu, tapi karena dia terlalu mudah sehingga orang beranggapan negatif tentang dirinya. Saya akan menambahkan dampak itu bisa diomongi sih dari belakang. Kenapa sih dia itu introvert, dia diomongi di belakang? Oh iya, jadi orang-orang Ini ada kalau dia nggak mau selanjutnya solusi topiknya apa sih? Solusi dari aku sih berusaha untuk membuka diri sih supaya dia bisa jadi orang yang memperhatikan. Ya kita juga hidup di dunia ini nggak bisa hidup sendiri kan. Jadi kan manusia yang hidup harus ada harus bergantung sama orang lain gitu.
Oke. Nah, solusi dari aku benar kata Mira, mulai membuka diri karena cari temen yang orang kayak gitu tuh kan nggak bisa temenan sama langsung banyak orang kan. Jadi dia menurut aku dia tuh harus cari satu orang teman yang hyper gitu, yang banyak omong, bukan hyper kayak gitu, kayak extrovert, cuma yang hyper banget tuh, wah tenaganya kayak anjir ya, itu tadi dorongan, bahasa kau dari tadi nggak beres, hyper aktif loh, kayak orangnya tuh nggak dieman gitu, cari kawan yang kemungkinan sikapnya itu bertolak belakang sebenarnya sama dia, terus bisa bawa dia punya banyak teman gitu, biar kalau dia sama-sama introvert juga orang itu bakalan temenan berdua aja gitu. Terima kasih. Oke, solusinya itu mungkin kalau misalnya kita kan apalagi seorang calon guru BK gitu kan. Jadi kita harus bisa lebih lebih duluan peka gitu. Ini orang kenapa gitu. Bisa kita tanya kamu kenapa gitu solusinya. Jadi kita bisa mungkin membantu dia biar lebih terbuka lagi gitu atau bisa percaya sama orang. Ulang. Terima kasih saudara Safira. Enggak ada cowok kan? Selanjutnya kita lanjutkan kepada Cynthia. Nah, itu solusi yang diberikan itu memberikan dukungan psikologis, kayak kita itu harus melakukan konseling ke dia. Mungkin dia mulai kesulitan dalam bergaul, jadi kita harus melakukan konseling untuk dia itu bisa biar dia bisa bergaul gitu. Kita bisa memberikan solusi yaitu dengan cara memilih lingkungan yang mendukung. Contohnya dalam lingkungan pertemanan juga sih, kita memilih teman yang bisa diajak bersama untuk beradaptasi dengan hal-hal yang juga ada yang baik. Sabar dulu lah. Si Introvert itu memilih teman yang pas untuk si Introvert ini. Berarti istilahnya si orang introvert ini harus memilih teman yang siap terhubung dengan dia, Ya biar dia terbuka gitu. Ya, nggak beda jauh sama yang bilang misalkan Betul. Selanjutnya komitmen. saya berkomitmen dalam membahas topik itu. Tapi saya berkomitmen untuk bisa lebih berinteraksi dengan banyak orang karena saya pun juga termasuk orang yang masih membatasi pertemanan, jadi ya saya bakal jadi yang lebih terbuka lagi. Oke, komitmen saya mungkin kalau saya sendiri kalau ngerasa kalau diri saya itu introvert ya berusaha mungkin untuk welcome sama orang gitu ya, walaupun nggak percaya kali harus percaya, namanya juga berteman gitu kan. Setidaknya kita punya teman untuk terbuka. Jangan sampai kita introvert terus nggak punya teman cerita sampai kita bisa bunuh diri gitu. Jangan sampai. Gimana aku bikin komitmen ya, soalnya aku introvert juga. Lanjutkan kepada Anissa. Pada saatnya kita lanjutkan kepada Anissa. Terima kasih. Komitmen yang akan saya buat setelah kita bahas topik kali ini adalah saya akan mulai membuka diri keluar dari zona nyaman, biar saya nggak di sini aja gitu, biar pertemanan saya juga nggak stay di sini aja, biar bisa punya banyak kawan baru gitu. Lanjut aja. Yang nunjuk yang Udahlah, lebay kali. Akhirnya aku bisa melihat Endang tertawa. Udah. Lanjut. Saya bisa lanjutkan kepada Cynthia. komitmen pada diri saya itu mungkin saya akan mencoba bergaul meskipun saya belum tentu bisa menerima orang itu 100%. Terima kasih Cynthia. Saya itu lebih terbuka lagi terhadap lingkungan ataupun pertemuan baru, dan juga relasi yang di sini. Gak ada
Yang ini yang ganteng. Udah lanjut. Kasih Kristen, saya akan menambahkan, saya akan sudah, terima kasih lah Kristen. Apa sih? Sempat kok kayak gitu ya sih. Itu di mute. Enggak. Faktornya Sabar dulu, berenggangan. karena lingkungannya yang banyak yang tergolongnya bebas, jadi dia juga takut untuk bersosialisasi. Terus satu lagi itu kadang-kadang bawaan juga. Mungkin karena salah satunya dia tuh punya pengalaman jelek kali. Ada pengalaman jelek yang buat dia jadi orang yang mungkin agak tertutup, terus punya karakter pendiam, introvert gitu. Atau mungkin bener juga ini kata Mira, kalau emang dari sananya dia memang udah pendiam. dan saya sih karena kurang perhatian keluarga juga, jadi dia Iya. dia akan diri Terus aku introvert. Satu penyebabnya bisa jadi itu karena kurang terbiasa sih. Oh iya, dia belum bisa beradaptasi sama lingkungan. Mungkin dari pengalaman dia yang membuat dia kayak introvert gitu, mungkin faktornya karena mungkin kayak udah pernah dibully atau emang dari sananya kita nggak tahu ya kenapa penyebab orang itu, faktor bisa dia Jadi pendiam gitu. pendiam itu, introvertnya itu gitu. Karena dengan itu nggak sih, misalnya dia yang dari awal hidupnya enak terus tiba-tiba jatuh, dia itu jadi kayak merasa minder dan membuat dirinya itu jadi anak kayak introvert gitu. Tapi itu dia juga karena terlalu introvert bisa jadi lelah, Capek. jadi orang Ini saya akan menambahkan introvert ini bisa terjadi karena yang nggak bisa bergaul, jadi dia introvert. dia nggak bisa pindah Tapi kan